budaya positif. Alhamdulillah hari ini puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Tanpa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan rahmatnya kita dapat sapa beliau di yaumil akhir nanti. Di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah ini tentang budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebebasan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, rasa hormat, dan bertanggung jawab. Pada pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu di sini pasti sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Itu ada berapa Bapak Ibu? Itu ada berapa Bu? Iya, ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Nah, untuk perubahan paradigma yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Soalnya begini ya Bapak Ibu, kalau kita tidak menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk peserta didik, kemungkinan semangat belajar mereka pun akan mereka pasti akan tidak akan ada semangat untuk datang ke sekolah, untuk belajar. Nah, yang kedua, biasanya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi peserta didik. Ini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, biasanya kan kalau pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpikiran sama dengan kita. Nah, tetapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Nah, kemudian yang kedua yaitu perilaku terlihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya kita yang bisa mengontrol, bukan hanya Anda yang bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian paksaan Anda pada saat bukan gagal. Kalau teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Nah, sedangkan pada teori kontrol Anda bisa mengontrol orang lain. Nah, pada stimulus respon yaitu model berpikirnya menang kalah. Pada teori kontrol berpikirnya menang dan menang. Makna kata disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, berdisiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai
sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam dan untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang 6 tadi, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Pada kebutuhan dasar manusia ini, sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama, bertahan hidup. Menurut Bapak Ibu, apa contoh kebutuhan bertahan hidup? Yang Bapak Ibu dalam pikiran Bapak Ibu untuk bertahan hidup itu biasanya apa? Kebutuhan apa yang kita perlu untuk bertahan hidup? Iya, makan, minum, tempat tinggal, iya, sandang, pangan. Nah, itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Apa kira-kira penguasaan? Kira-kira apa penguasaan? Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kalau peserta didik kita, Bapak Ibu yang lihat, ada tidak yang memerlukan atau kebutuhan dasarnya itu kasih sayang yang ingin diterima? Biasanya ada tidak di kelas? Ya, biasanya kalau yang kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima, kebanyakan anaknya pasti mencari perhatian. Ya. Yang keempat yaitu kesenangan. Biasanya kalau yang kesenangan ini apa? Yang kesenangan ini mencari kesenangan tidak tahu posisi dan jumlah penting dia senang. Nah, di sini posisi kontrol dulu kita sebagai pendidik yang posisi kita apakah dikontrol yang mana yang akan kita juga ada yang lain adalah pembebasan. Ini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Pernah tidak Bapak Ibu melakukan kegiatan atau apapun yang didasari menghindari ketidaknyamanan? Pernah tidak? Jujur kalau saya pernah merasakan seperti itu, karena kita merasa tidak nyaman menolak atau apapun yang disuruh, apa yang diperintahkan orang lain, sehingga kita motivasi melaksanakan kegiatan itu hanya karena ingin menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Mungkin ini yang sering. Kalau yang penghargaan kan biasanya kita mohon maaf, biasanya kan untuk orang lain, kalau kita berhasil atau apa, atau mendapatkan imbalan. Nah, biasanya kalau untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapat imbalan dan penghargaan itu adalah motivasi dari luar atau eksternal. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsekuensi. Biasanya kalau konsekuensi itu penguatan dalam jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, serta kehilangan waktu merenungi kesalahan. Nah, pada restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya
fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, serta murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, yang sekarang ini yaitu konsep disiplin dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat keadaan diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Ini ada kasus yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini guru kalau hukuman biasanya kan kita pasti guru menghukum murid berdiri di 5 menit di depan kelas. Guru marah sehingga anak menjadi takut. Nah, itu bersifat hukuman. Kalau konsekuensinya, misalnya tadi contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR, konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu konsekuensi karena siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, berbeda dengan restitusi, kalau pada kasus tersebut biasanya kalau restitusi yang kita jalankan, yang pertama, guru yang pertama adalah menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan meminta murid menyelesaikan masalah. Yang kedua, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Posisi kontrol guru. Bapak Ibu di sini kita, kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu sering posisi di mana? Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Bapak Ibu biasanya berada di posisi yang mana? Di antara 5 posisi kontrol. Kalau Ibu dari di mana Bu? Biasanya Bu Eni di mana posisi kontrol Bian? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Next Bu. Nah, ini ada kasus lagi. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, di sini posisi kontrol guru ini kan ada 5. Nah, menurut Bapak Ibu berada pada posisi yang mana? Apakah di hukuman? Kalau hukuman kan berdiri di depan barisan, biasanya menyebabkan anak menjadi malu. Yang pertama takut, yang kedua malu. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Nah, dari perkataan ibu guru tadi, anak menjadi merasa bersalah karena sudah mengecewakan ibu guru. Iya. Dan ketiga, posisi kita sebagai teman. Ayolah buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa. Jadi kita mensejajarkan, kita itu berteman dengan murid kita. Yang keempat itu pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Artinya anak kita ini sebagai pemantau, kita memberitahu apa peraturan yang sudah dilanggar dan konsekuensi apa yang diterimanya karena kita melanggar peraturan dengan tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, yang terakhir itu manajer. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Di sini contohnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Kita kembalikan itu ke murid. Bisa tidak dia menyadari apa kesalahan yang telah dia lakukan? Kemudian apa kira-kira yang dari keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya apa? Sehingga anak bisa menyadari kesalahannya dan mudah-mudahan tidak akan mengulangi kesalahan yang telah diperbuat. Sehingga anak tidak malu, tidak takut, dan tidak merasa dendam kepada guru. Nah, ini ada keyakinan kelas. Mengapa mesti keyakinan kelas tidak peraturan? Karena kan biasanya kita mendengar pasti peraturan.
Apa perbedaan antara peraturan sama keyakinan? Next dulu. Nah, biasanya kalau keyakinan itu lebih abstrak dari peraturan, berupaya kenyataannya universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Nah, artinya kalau perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu, peraturan kelas biasanya kan ditetapkan oleh guru. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu ditetapkan atau dibuat oleh guru bersama warga sekolah atau warga ke kelas. Ya, nah, yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Biasanya kalau tahapan segitiga restitusi ini pada posisi manajer, posisi kontrol kita tadi ada 5 pas di apabila Bapak Ibu pada posisi manajer biasanya strategi yang digunakan adalah segitiga restitusi. Nah, ini contoh untuk segitiga restitusi. Ada kasus anak yang sering terlambat datang ke sekolah. Supaya tadi tidak lagi kesiangan kamu yang pertama
adalah contoh keyakinan kelas 6 yang ada di SDN Raja, di SD kita. Nah, yang pertama itu datang tepat waktu. Nah, yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, menjaga kebersihan ruang kelas, sopan dan hormat pada guru, mengikuti pelajaran dengan aktif dan semangat, serta menjaga ketertiban kelas. Nah, pada kasus yang terjadi pada Wanda tadi, dia melanggar keyakinan kelas yang pertama, yaitu datang tepat waktu. Demikianlah kegiatan diseminasi atau pengimbasan kita hari ini. Salah hilapnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, hari ini dalam keadaan baik dan bahagia. Ya, itu yang utama, kalian harus bahagia. Iya. Nah, hari ini kita ada berapa orang hadir? Ada. Oke. Hari ini ibu mau kita membuat keyakinan kelas. Iya, membuat keyakinan kelas. Karena kalau kesempatan kelas kemarin kita sudah ada beberapa. Cuma ibu mau ada yang kita tambahkan. Tapi sebelumnya kita akan seperti biasa curah pendapat. Ini ibu akan membagikan not, nanti diisi sama nama dan juga pendapat apa yang akan kalian isi dalam keyakinan kelas. Bersama Ica, lewat belakangnya. Ini jangan kembali nama. Yang mau dikasih yang mana? Keyakinan kelas kita ingat apa yang akan kita buat keyakinan kelas yang akan dipatuhi oleh semua warga kelas. Ya. Contohnya ingat kemarin apa? Contohnya? Ya. Contohnya hormat kepada guru. Ada guru. Apa lagi? Kalau piket datang lebih awal. Ini tentang kebersihan. Ya. Piket datang lebih awal. Apa? Jangan main di kelas pada saat belajar. Nah, yang selanjutnya, dia datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Tapi ibu mau kalian tulis di kitab masing-masing supaya pendapat kalian semua bisa kita tampung untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Oke, sekarang tulis dulu. Apa yang seharusnya ini diterapkan di kelas, tetapi belum kita buat jadi keyakinan kelas apa? Yang pertama yang harus kalau kita masuk kelas apa yang kita lakukan? Kalau masuk kelas, ya baris, nah itu apa lagi? Kalau tadi berarti, iya harus oke, ya apa? Alvin apa? Yang menurut kalian seharusnya ini ada keyakinan kelas, tetapi selama ini belum ada. Nah, kira-kira ya orang ada pulpennya nak? Oke, jalan. Pulpennya nak?
kelas. Kita tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak biasanya akan lupa. Nah, yang penting poin-poin intinya yang akan bisa kita jalankan. Ya, kalau sudah, tanda sudah tempel. Tapi kalau idenya banyak boleh. Ya, masih kosong. Oke, yuk. Nah, Alvin sama Nisa sudah lihat taruh ikannya. Alvin ya. Kira-kira ada lagi ya? Yang mau idenya ada lagi? Ya? Oke. Oke. Ya. Ya, kalau sudah kita sepakati keyakinan kelas kita yang akan kita terapkan. Oke, ya. Yang pertama, waktu di sekolah harus tertib. Oke. Terus, jika lonceng berbunyi, anaknya masuk kelas, kita berbaris baik pulang maupun masuk kelas. Oke. Terus kalau sudah masuk kelas sebelum belajar membaca doa baik sebelum belajar maupun sebelum pulang atau sesudah belajar. Oke. Terus datang ke sekolah tepat waktu itu ya. Terus jangan main di kelas sama harus disiplin. Disiplin itu ada banyak. Ya. Nah, disiplin waktu sama. Nih, awal tuh ada disiplin. Terus lagi datang ke sekolah tepat waktu. Oke, berarti kita tambahkan datang ke sekolah tepat waktu. Apa lagi? Tadi apa? Hal yang mendengarkan punya ijazah apa? Mendapat ijazahnya apa? Hah? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus ada lagi satu bunyinya. Iya, sebelum masuk kelas dan sebelum pulang berbaris dengan tertib. Oke. Sebelum masuk kelas dan sebelum pulang berbaris dengan tertib.
Oke, berbaris dengan tertib. Tertib. Kalau ini hormat pada guru, mulai kemusikannya apa? Apa? Jelas? Menghormati. Jelas. Menghormati. Kalau ini tadi apa? Tentang apa ini? Ya, kebersihan. Jangan main di kelas saat belajar apa? Toleran? Iya. Jangan mengganggu teman. Toleransi. Datang ke sekolah tepat waktu. Apa? Apa? Kalau datang ke sekolah tepat waktu. Punya pintar ya, Pin? Iya. Disiplin. Berdoa sebelum dan sesudah belajar apa? Alat mulia. Iya, alat mulia. Sebelum masuk kelas dan sebelum pulang berbaris dengan kaki. Iya, tertib. Oke. Nah, dari 6 ini kira-kira ada yang tinggal atau ditambahkan? Atau cukup? Cuma ingat kesepakatan kelas ini berarti kan kesepakatan kita semua untuk jadi keyakinan kelas. Nah, setelah kita sepakati ini menjadi keyakinan kelas, nanti ibu tulis di karton terus akan ibu tempel di kelas supaya semua warga kelas bisa melihat dan menaati semua keyakinan kan kelas. Bagaimana? Apakah ada yang ditambahkan lagi atau cukup? Atau ada yang dikurangi? Cukup? Oke, kalau cukup, mungkin ini sudah ingat. Ini adalah keyakinan kelas kita yang harus diterapkan. Oke, cukup? Nah, oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.